Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Muhammad Andi Arifin dari SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School. Di sini saya akan mereview mengenai buku dari Ahmad Rifai Rifan yang berjudul Generasi Menulis. Nah, sahabat literasi, menurut saya buku ini sangat cocok sekali bagi kita semua. Mengapa? Pada saat ini kita merupakan generasi milenial yang berada pada era 4.0, yang mana banyak sekali tantangan bagi kita, mulai dari gawai, game, YouTube, Instagram, dan TikTok, yang mana terkadang membuat kita lalai dan terlena. Dan pada zaman ini pula diperlukan keterampilan menulis. Untuk apa? Bukan hanya sekedar belajar, namun dengan menulis juga kita bisa mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik. Nah, pada kali ini sahabat menulis, saya akan membahas mengenai 4 aspek fundamental yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, penyebab Indonesia menjadi salah satu negara rendahnya menulis. Menurut sebuah riset, dari 61 negara terdapat 61 negara dan Indonesia menjadi urutan ke-60 negara dengan rendahnya kualitas membaca. Mengapa membaca dan menulis bisa berhubungan? Jika dikaitkan pula dalam ilmu linguistik, terdapat 4 skill yang sangat-sangat berhubungan. Yang pertama, skill menyimak atau mendengar, yang mana nanti akan merujuk dan melatih pada skill berbicara. Dan skill yang ketiga, yakni membaca, yang nantinya akan merujuk pada skill keempat, yakni menulis. Nah, jika sudah tahu bahwasanya membaca itu sangat penting. Mengapa? Ketika kita membaca, kita akan menemui diksi-diksi kata yang nantinya bisa menentukan tulisan kita dan membuat ketika kita menulis, kita bisa merasa lebih mudah dan mengalir. Selanjutnya, penyebab Indonesia menjadi negara minim tradisi menulis, yakni adalah minimnya pembelajaran menulis. Ini yang membuat perbedaan antara lulusan kedokteran dan lulusan bahasa dan sastra Indonesia. Pada umumnya, lulusan kedokteran bisa menjadi dokter. Namun berbeda dengan lulusan bahasa dan sastra Indonesia, yang mana tidak semua bisa menjadi tulis dan sastrawan. Lanjut, pada aspek selanjutnya, yakni mindset penulis. Yang pertama, yakni menulis adalah belajar. Ini yang sering membuat kita salah kaprah, yang mana membuat menulis ada hal sepele dan tidak penting. Terkadang kita memikir bahwasanya lebih enak kita belajar sosiologi, geografi, fisika, kimia, dan yang lainnya, yang mana nilainya masuk ke rapor dan menentukan kelulusan kita. Padahal sahabat literasi, dengan menulis kita juga belajar kok. Belajar apa? Belajar memilih kata dan kalimat-kalimat supaya lebih mudah dicerna dan difahami oleh pembaca. Selanjutnya, yakni mindset menulis adalah berbagi. Jika dikaitkan pula dengan hadis Rasulullah SAW, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mengapa bisa berhubungan dengan menulis? Karena sahabat literasi, ketika kita menulis, kita bisa menuangkan ilmu, pengalaman, linear, ataupun sesuatu yang kita miliki dalam tulisan kita, yang mana ketika penulis membacanya dan mengamalkannya, kita bisa mendapatkan pahala dan tidak akan pernah terputus meskipun penulisnya sudah wafat. Dan selanjutnya, yakni prinsip penulis. Yang pertama, yakni semua tulisan bisa ditulis ataupun semua hal bisa ditulis. Dalam bukunya Ahmad Rifai Rifan menjelaskan bahwanya ada tuntutan ataupun ada panduan dalam menulis, yakni ada 3 hal. Yang pertama, yakni jadikanlah alam semesta sebagai madrasahnya. Dan yang kedua, jadikanlah manusia sebagai gurunya. Dan yang ketiga, jadikanlah kejadian atau peristiwa sebagai pembelajarannya. Nah, sahabat literasi, sudah tahu kan bahwasanya buku ini sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan. Melihat pada era ini banyak sekali yang terlena dalam godaan-godaan maksiat. Jadi menurut saya buku ini cocok sekali bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan baca buku ini dan mulai menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.